Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ustadz pengurus BKM Masjid Al-Ikhlas, tuan-tuan guru, orang-orang tua kami, ibu-ibu, serta saudara-saudara semua jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita sama panjatkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat. Yang mana mungkin Ramadan lalu ada saudara-saudara kita yang masih bersama kita, tapi Ramadan ini sudah tidak ada lagi ya. Marilah kita syukuri. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa mengisi Ramadan ini dengan penuh semangat dan juga penuh perjuangan, sehingga nanti di akhirnya kita menjadi orang-orang yang bertakwa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Selawat juga sama-sama nantinya kita sampaikan kepada teladan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita ini semua termasuk orang yang dicemburui oleh para sahabat. Karena apa? Karena kita umat Nabi Muhammad yang tidak berjumpa dengan beliau, tapi insya Allah kita mengikuti sunnah-sunnahnya ya. Ya, jadi kalau sahabat itu kan jumpa sama Nabi Bu ya. Kalau kita tidak jumpa, tapi insya Allah kita selalu bersolawat dan juga selalu rindu kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan nanti kita di surga termasuk orang-orang yang dapat bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bulan puasa ini juga merupakan sarana yang diberikan Allah kepada kita untuk membimbing kita menapaki kehidupan ini ya. Karena kehidupan ini Allah katakan dalam Al-Quran, alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menjadikan mati dan hidup agar dia menguji siapa yang di antara kamu yang lebih baik amalannya. Jadi dalam surat tersebut Ustadz Saiful Ihsan mengatakan, kenapa Allah mengatakan di situ mati dulu baru hidup, maut wal hayah, supaya kita ini sadar bahwa nanti setelah kehidupan ini kita mati, lalu ada kehidupan lagi yang lebih kekal ya. Jadi kalau di sini umur kita paling berapa, maaf Bapak Ibu ya, paling 50 sekitar Pak ya, 50. Kalau kata Nabi umur umatku antara 60 sampai 70 ya. Mungkin sebentar lagi tidak terasa Bapak Ibu ya. Nah inilah yang sementara ini, nanti kehidupan habis itu mati, hidup lagi, disitulah yang akan kekal, disitulah selama-lamanya ya. Jadi jangan sampai kita terkecoh dengan yang sebentar ini, kita tidak mengisi dengan amalan-amalan yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, dalam Al-Quran sebenarnya tugas kita manusia ini di dunia cuma dua saja Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah banyak-banyak, dua saja. Yang pertama, sebagaimana sering kita dengar, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa tidak kuciptakan jin dan manusia ini kecuali adalah untuk beribadah kepada Allah ya. Jadi ibadah dalam artian yang luas, bukan hanya ibadah sholat, puasa, zakat dan haji, tapi seluruh aktivitas kita, kehidupan ya, dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu bisa dinilai ibadah kalau kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Kan Bapak Ibu, dari bangun tidur kita sudah
bangun tidur baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terus kita masuk kamar mandi doa, bekerja berdoa, dan seterusnya sampai kita tidur lagi berdoa. Ini insyaallah kalau kita niatkan semua adalah untuk Allah, maka ini akan menjadi ibadah ya. Jadi jangan kita tinggalkan, kita udah sholat baru keluar rumah kemudian kita tidak niatkan untuk beribadah kepada Allah, maka disitulah tidak dinilai oleh Allah ya. Sebagaimana banyak Bapak Ibu lihat misalnya ada korupsi, berarti itu dia bekerjanya tidak berdoa atau diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kata Ustadz Jainuddin MZ, imannya ditinggal pas dia mau kerja, imannya taruh di rumah ya, atau ke masjid aja imannya dia bawa, kemudian berdagang dan segala macam itu ditinggal imannya, maka itulah yang kejadian ya. Curang segala macam itu karena tidak diawali dengan doa ya. Jadi kita tidak bosan-bosannya berdoa, karena kalaupun doa kita belum diterima oleh Allah, itu insya Allah akan dikabulkan nanti di akhirat ya. Ataupun kalau lama Allah mengabulkannya, itu berarti juga Allah tanda sayang kepada kita, supaya kita terus meminta kepada Allah, terus bermunajat kepadanya ya, dekat kepadanya, sehingga suatu saat pada saat yang tepat Allah akan mengabulkan doanya ya. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu, kita berdoa bahkan nanti bisa jadi nyesal kita, kenapa doanya nggak usah dikabulkan di dunia aja semua, nanti aja di akhirat ya, karena ganjarannya yang begitu hebat nanti di akhirat ya. Tapi kita kan mau buru-buru ya Bapak Ibu ya, mau instan semua, tidak sabar. Disinilah ujian Allah tadi ya, alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Terus selain doa agar kita juga mengarungi hidup ini dengan selamat, tentunya kita juga harus berusaha Bapak Ibu ya. Jadi doa tidak cukup, harus diimbangi dengan usaha ya. Mengapa kita umat Islam banyak ketinggalan ya dibanding yang lain? Karena bisa jadi ayat yang Allah kasihkan kepada kita itu diamalkan oleh orang lain ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada contohnya waktu Presiden Korea ke Indonesia ya, dia ada melihat ayat innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dia baca itu, dia tanya sama orang Indonesia, apa itu artinya? Artinya adalah Allah tidak akan merubah suatu bangsa kecuali bangsa itu yang merubahnya sendiri. Nah kita lihat itu Korea mungkin kemerdekaannya sama dengan kita, tapi dia lebih maju Bapak Ibu ya. Apalagi Jepang juga waktu dibom itu tahun 45 sama merdekanya dengan kita, mereka juga lebih maju karena mereka terus menuntut ilmu, belajar teknologi segala macam ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, ayat yang pertama turun dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad adalah Iqra ya, bacalah. Nah disitulah pentingnya kita umat Islam terus membaca, menuntut ilmu, sehingga banyak teknologi-teknologi yang bisa kita temukan ya. Jangan sampai kita hanya memanfaatkan teknologi yang dibuat oleh orang asing ya. Tadi kalau saya contohkan Korea, sekarang mobil Korea udah banyak ya, udah canggih-canggih ya. Handphone juga, atau kalau Cina, Jepang itu udah sering ya elektronika, tapi Indonesia cuman menggunakannya saja Bapak Ibu ya. Jadi kita disinilah perlu kita usaha terus menuntut ilmu, sehingga kita menjadi orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah kalau kita berilmu. Nah ini, jadi jangan sampai kita negara Indonesia yang besar gini ya, kalau menurut data kemarin di statistik kan kemiskinan di Indonesia katanya kalau miskin itu yang penghasilannya sebulan itu 400 sekitar 450 Bapak Ibu ya. Jadi kalau dibagi 30 berarti berapa tuh? 15.000 sehari. Nah ini, jadi kalau kita penghasilannya udah 20.000 dianggap udah nggak miskin ya. Nah ini kan sungguh apa, menyayat hati. Karena apa? Karena Indonesia negara yang
luas, hasil bumi banyak, hutan, ikannya segala macam, tambangnya, emasnya itu kalau di Papua itu Freeport itu emasnya masih bergunung-gunung ya, bahkan di dalamnya ada yang lebih ini lagi ya, yang lebih mahal lagi dari emas ya. Tapi kenapa dibandingkan negara kecil Singapura, Bapak Ibu tahu Singapura itu negara nggak sampai luas dari Deli Serdang ya, lebih kecil dari Deli Serdang, tapi itu pendapatan per kapitanya 76 juta per orang ya, 76 juta. Walaupun kecil ya, karena dia mungkin punya ilmu, dia menerapkan teknologi sehingga dia memanfaatkan negara-negara sekitarnya untuk bekerja sama. Nah inilah pentingnya kita usaha, karena Allah juga menegaskan bahwa kita berusahalah, bekerjalah kamu, nanti Allah dan Rasulnya akan melihat kita dalam bekerja. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah dalam usaha itu kita harus ikhlas. Ikhlas. Karena apa? Kalau kita usaha tidak diniatkan ikhlas, ya bisa jadi ini banyak sekali nanti kita kecewa ataupun benturan-benturan di antara kita ya, baik yang kecil-kecil misalnya di antara kepengurusan itu, kalau kita tidak ikhlas maka akan kita menganggap kita lah yang berjasa ya. Kalau nggak ada kita atau kalau nggak ada saya, maka ini tidak berjalan. Sementara kita diperintahkan oleh Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, bahwa tidak kuperintahkan pada kamu adalah kecuali mengikhlaskan ibadahnya. Ya. Jadi di sini kita harus melihat lagi apakah kita sudah ikhlas dalam bekerja, dalam beramal, dalam sholat segala macam. Itu hanya kita peruntukkan untuk Allah ya. Ada ulama mengibaratkan ikhlas ini Ibu ya, seperti maaf cakap orang yang buang hajat ya. Ya, buang hajat gimana Pak? Itu kita tidak tahu berapa sudah banyak yang kita lakukan, dan juga kita nggak tahu di mana saja ya. Nah kalau begitu, kalau bisa kita beramal gitu, beramal baik, tidak kita hitung-hitung berapa banyak, dan juga kita tidak tahu di mana saja kan gitu ya, kita lupakan itu. Nah itulah insya Allah kata ulama ciri-ciri ikhlas. Tapi kalau kita hitung-hitung, salah kalau nggak ku kasih atau kalau nggak ini, berarti itu kita masih hitung-hitung ya. Kalau bisa kebaikan jangan hitung-hitung, tapi keburukanlah yang kita hitung-hitung. Jadi lebih baik gitu, lebih aman kita. Jadi kebaikan biar saja kita ikhlaskan, kemudian keburukan yang kita hitung. Tapi jangan yang keburukan orang yang kecil, yang jauh kita lihat ya, tapi kita tidak melihat diri kita sendiri. Nauzubillah min zalik. Nah, itu yang ketiga, bahwa dalam kehidupan ini kita juga harus ikhlas sehingga ibadah itu insya Allah diterima oleh Allah. Tapi kalau kita tidak ikhlas, ibaratnya kata Rasulullah itu seperti semut hitam di gelap malam, itu tidak akan nampak jalan di batu Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai syirik kecil itu membuat kita tidak diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang terakhir, yang keempat Bapak Ibu, agar semua ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua amalan kita tadi juga harus kita serahkan, tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kita kerjakan, kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sandaran yang paling kuat adalah Allah, dan janji juga akan selalu benar. Tapi kalau kita mengharap manusia, biasanya akan cepat kecewa ya. Jadi kita harus bergantung kepada Allah. Kalau manusia kan bisa kita lebih kecewa Bapak Ibu ya. Dijanjikan ini atau kita mengharap, meminta, tidak dikasih maka kecewa. Tapi kalau kepada Allah, sering-sering kita minta, malah Allah makin senang. Coba sama orang kita sering-sering meminta, kira-kira gimana orangnya? Senang nggak ya? Terbalik ya. Kalau orang makin dimintain terus, gimana ibu-ibu? Kalau ada orang yang minta terus, nggak suka ibu ya. Nah, tapi kalau Allah makin sering kita minta, makin merengek, insya Allah makin senang Allah ya.
Jadi barat anak kecil saja kalau merengek sama ibunya nangis, lama-lama dikasih. Itu ada pelajaran yang ulama ambil. Allah begitu juga. Makin sering kita meminta, makin kita mengetuk pintu dan makin merengek-rengek. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini sering kita bermunajat, insya Allah juga Allah akan mengabulkan dan dekat kepada kita, ya. Amin. Jadi ini tugas kita sebagai manusia beribadah, ya. Jadi kalau tadi disingkat doa, usaha, ikhlas, tawakal, supaya gampang jadi duit, Bapak Ibu, ya. Jadi supaya ingatnya gampang, duit, doa, usaha, ikhlas, dan tawakal. Sehingga tugas kita sebagai beribadah saja di muka bumi ini akan terangkum semua, ya. Dari mulainya kita doa dan diakhiri dengan kita bertawakal kepada Allah. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau tugas pertama sudah selesai, sudah aman, maka di lain ayatnya Allah mengatakan kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bahwa umat Islam ini adalah umat yang terbaik, ya, umat terbaik, kuntum khaira ummat, yang untuk mengeluarkan manusia, yang menyuruh pada yang baik dan mencegah kepada yang ma'ruf. Menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Sehingga di sini umat Islam menjadi pemimpin karena dia terbaik, dia yang memerintah. Kalau sekarang umat Islam banyak di seluruh dunia dipecah belah segala macam karena dia tidak memimpin, ya. Kita lihat yang memimpin negara-negara adidaya ataupun baik di lingkungan juga negara yang mayoritas umat Islam, itu dipimpinnya juga tidak dengan orang yang mematuhi perintah Allah ataupun memperdomani aturan dari Allah. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu, banyak kezoliman ataupun juga ketidakadilan, ya. Tadi contohnya kita negara yang kaya tapi udah berapa tahun kita, dari tahun 45 merdeka, sekarang tahun berapa Bu, ya? 2023, berapa tahun tuh kira-kira? Ya, banyak sekali tahun, ya. Tapi bagaimana, bahkan ada yang bilang zaman dulu lebih enak, ya. Ini karena apa? Bisa jadi pemimpin tadi tidak menyuruh kepada yang baik dan tidak mencegah kepada yang mungkar. Dan disinilah perlunya kita insya Allah memilih pemimpin yang dekat kepada Allah, amanah, sehingga negara ini dan rakyatnya bisa makmur. Kenapa saya bilang gini? Karena ada contoh waktu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, jadi cucunya Umar bin Khattab, ada keturunan berapa. Waktu beliau memimpin dalam waktu 2 tahun 2 bulan sekian, itu masyarakatnya tidak ada lagi yang menerima zakat, Bapak Ibu, ya. Kalau di sini insya Allah atau di Indonesia masih banyak yang menerima zakat, bahkan banyak rebutan, berhimpit-himpitan sampai ada yang korban, ya. Tapi waktu Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu memimpin, dalam 2 tahun tidak ada lagi yang menerima zakat. Berarti apa? Berarti sudah makmur semuanya, ya. Nah inilah contoh nyata, ya, contoh nyata kalau dia berpedoman kepada apa yang diturunkan Allah, maka akan selamat, ya. Sebagai contohnya, gampangnya adalah Bapak Ibu kalau punya kendaraan, kalau kita ngikuti peraturan yang dikeluarkan oleh pabriknya, kita isi bensinnya, perawatannya, oli ganti, segala macam servisnya, maka kendaraan itu akan selamat Bapak Ibu, ya, keretanya, ya. Coba Bapak Ibu isilah kereta Ibu sama bukan Pertalite atau Pertamax, isi solar maka akan rusak, atau isi air mau murah kita akan rusak. Nah begitu juga manusia, sudah Allah berikan rambu-rambunya, aturan-aturannya, ya, termasuk ini bulan Ramadan supaya kita menjadi bagus, tapi kita langgar, ya. Sebagaimana contoh tadi kendaraan bermotor, kita tidak mengikuti aturan, maka juga kejadiannya akan banyak kerusakan-kerusakan, ya. Begitu juga manusia kalau tidak menuruti aturan yang diturunkan oleh Allah,
Ya, contoh tidak mau puasa, tidak zakat ya. Zakat itu sebenarnya kalau semua umat Islam ini berzakat, tidak ada lagi yang misalnya kemiskinan, stunting, yang kurang gizi segala macam ya. Karena ketimpangan itulah yang membuat ketidakadilan ya. Nah, mudah-mudahan ini yang bisa kita jalankan. Tugas kita yang diperintahkan Allah yang pertama adalah beribadah kepada Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga kalau ibadah kita sudah bagus, kita turuti semua aturan Allah, maka insya Allah umat Islam ini bisa menjadi kuntum khaira ummah, pemimpin bagi umat ini semua, sehingga akan selamat sebagaimana sahabat-sahabat dulu sudah menerapkannya, bisa makmur seluruh rakyat dan umat ini. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian kita dan juga bisa kita amalkan dalam nanti kesempatan setelah bulan Ramadan, dan sampai akhir hayat kita selalu beribadah kepada Allah dengan ikhlas, sehingga kita nanti bisa berjumpa di akhirat di surga bersama Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.